Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Cahyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik serta teman-teman Rombel Pendidikan Kimia 4B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 izin untuk memaparkan revisi dari tugas sebelumnya, yaitu penerapan reaksi substitusi nukleofilik dalam dunia industri dengan judul yang lebih spesifik, yaitu sintesis dan karakterisasi natrium silikat dari sekam padi Na2SiO3. Kemudian sebelum itu kelompok kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama adalah Aida Nur Hidayah dengan NIM belakang 07. Kemudian ada Galang Purnama Putra dengan NIM belakang 02. Kemudian ada Rizky Nur Wahida dengan NIM belakang 43, serta Salisa Mahirah dengan NIM belakang 12. Untuk bagian yang pertama adalah pendahuluan, akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, padi sendiri merupakan produk utama pertanian di negara-negara agraris, termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia ini penggilingan padi menghasilkan 72% beras, 5-8% dedak, dan 20-22% sekam. Nah, sekam padi ini dimanfaatkan sebagai sumber silika karena kandungan silika yang tinggi. Adapun jumlahnya yaitu 86,90 sampai 97,30%. Selain itu, sekam padi ini memiliki sifat murah, ketersediaan yang melimpah, dan tidak beracun. Silika yang berasal dari sekam padi bersifat amorf, sehingga untuk peleburan abu sekam padi tidak memerlukan waktu yang lama dan temperatur yang tinggi. Nah, silika sendiri secara luas itu banyak digunakan dalam penyulingan minyak tumbuhan, produk farmasi, dan deterjen. Natrium silikat banyak digunakan di industri, terutama untuk bahan pembuatan sabun deterjen, bahan perekat, bahan baku pembuatan beton dan semen, serta sebagai adsorben. Oleh karena berbagai manfaat tersebut, maka dibuat sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika melalui proses peleburan dengan NaOH. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana mekanisme reaksi dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian yang kedua, bagaimana pemodelan senyawa menggunakan hypercam dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana energetika dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana diagram energi dari proses pemodelan menggunakan hypercam dalam proses sintesis natrium silikat padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui mekanisme reaksi dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian yang nomor dua, mengetahui pemodelan senyawa menggunakan hypercam dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui energetika dalam proses sintesis natrium silikat dari sekam padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui diagram energi dari hasil pemodelan menggunakan hypercam dalam proses sintesis natrium silikat padi sebagai sumber silika pada gugus silanol dari H2SiO3. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini adalah mekanisme reaksi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi si natrium silikat itu tadi pada proses-prosesnya akan ada suatu senyawa yang mengalami reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Nah, jadi apa sih substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2? Nah, jadi mekanisme reaksi SN2 itu merupakan proses mekanisme yang berlangsung dalam satu tahap, berbeda dengan SN1 yaitu dua tahap. Nah, jadi SN2 ini berlangsung di mana ketika ikatan pada gugus pergi itu mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik atau serangan oleh
nukleofilik. Nah, jadi itu serempak. Ada yang gugus masuk dan ada yang gugus pergi, seperti itu. Nah, jadi kemudian mekanisme ini juga mensyaratkan bahwa nukleofilik itu menyerang substrat dari arah belakang, sehingga substituen organik itu membalikkan konfigurasi reaksi, seperti itu. Nah, proses ini itu disebut inversi Walden. Nah, dapat dilihat pada contoh. Nah, ini hanya merupakan contoh, bukan senyawa yang akan kita bahas nanti. Nah, di situ ada CH3S- yang berperan sebagai nukleofilik, Br sebagai gugus pergi. Nah, reaksi itu akan berlangsung ketika CH3S- atau nukleofilik itu menyerang C dari arah belakang atau menyerang substrat dari arah belakang. Nah, dapat dilihat ketika CH3S itu sudah berikatan dengan C, kemudian Br sebagai gugus pergi itu pergi atau keluar atau putus ikatannya dengan C menjadi unsur bebas Br-. Jadi konfigurasi reaksinya itu juga terbalik, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu inversi Walden, membalikkan konfigurasi reaksi dari R menjadi S, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada mekanisme reaksi pada pembentukan natrium silikat. Nah, di sini tidak terjadi reaksi SN2. Nah, di sini cuma reaksi pembentukan si natrium silikat tadi. Nah, di sini tidak akan dibahas lebih lanjut karena di sini kami berfokus pada mekanisme reaksi yang melibatkan SN2, seperti itu. Langsung kita next saja. Nah, di sini ada mekanisme reaksi pada pembentukan asam silikat. Nah, kenapa harus ada asam silikat? Karena tadi padahal kita senyawanya adalah Na2SiO3. Nah, jadi nanti yang mengalami reaksi SN2 itu gugus silanol. Nah, karena si Na2SiO3 itu tidak mungkin mempunyai gugus silanol atau SiOH, nah berarti kan bukan berasal dari si Na2SO3, nah melainkan kemungkinan itu berasal dari si Na2SO3 yang sudah mengalami reaksi lagi dengan air atau H2O, atau mungkin reaksi hidrolisis dengan air yang menghasilkan 2 NaOH plus H2SiO3 atau asam silikat itu tadi. Nah, dapat dilihat struktur asam silikat itu ada gugus silanol. Nah, kemungkinan gugus silanol itu berasal dari sini, dari asam silikat yang berasal dari Na2SiO3 yang mengalami hidrolisis dengan air. Nah, kemudian ini SiOH gugus silanol mengalami reaksi SN2 bersamaan dengan reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi. Nah, reaksi dehidrasi itu merupakan penggabungan dua senyawa yang menghasilkan senyawa baru dengan cara melepas molekul sederhana yaitu air. Dapat dilihat pada mekanisme reaksinya, SiOH itu sebagai substrat yang akan diserang oleh SiO- atau anion silikat. Nah, jadi OH itu sebagai gugus pergi. Dapat dilihat pada keadaan transisi. Nah, si anion silikat sudah mulai berikatan dengan Si dan OH-nya itu akan mulai pergi. Nah, sebetulnya atau seharusnya itu pada keadaan transisi, ikatan gugus pergi dengan substrat ataupun nukleofilik dengan substrat itu harus ditandai dengan ikatan parsial atau yang ditandai dengan garis putus-putus seperti itu. Nah, kemudian setelah ketika OH si gugus pergi ini sudah lepas dan anion silikat itu sudah berikatan dengan Si, maka produknya akan menjadi siloksan atau Si2O dan produk sampingannya berupa air. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai permodelan bentuk molekul secara 3 dimensi melalui software Hyperchamp. Untuk memodelkan struktur geometri senyawa, kita menggunakan bantuan software Hyperchamp. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka software Hyperchamp pada PC atau laptop masing-masing. Nah, untuk memunculkan tabel periodik unsur, kita bisa pilih menu Tool, dan kemudian kita pilih Default Element, dan tabel periodik unsur pun sudah tertampil pada layar ya teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk memvisualkan molekul dalam bentuk bulatan atom dan ikatannya, kita bisa pilih menu Display, kemudian kita pilih Rendering, checklist pada opsi Ball and Cylinder, opsi bawah dibiarkan saja dan kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa membuat senyawa yang ingin kita buat permodelan geometri molekulnya. Di sini kita contohkan pada senyawa silikon dioksida. Nah, untuk menghubungkan ikatan antar atomnya, kita bisa langsung menarik garis pada atom-atom yang berikatan. Untuk menghitung energi senyawanya, langkah yang kita lakukan pertama yaitu pilih menu Edit, klik Start Log, kita beri nama misalnya SiO2, kemudian klik OK.
Nah, karena senyawa yang kita bentuk sebelumnya belum optimal bentuk geometrinya, kita bisa optimalkan sekaligus hitung energinya dengan pengaturan pada menu setup. Pilih molekular mekanik. Mengapa kita pilih yang molekular mekanik? Karena senyawa yang kita buat itu masih sederhana. Jika kita menghendaki perhitungan energi senyawanya yang lebih detail, kita bisa pilih pada opsi yang semi empirikal. Tentunya itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengkomputannya. Nah, untuk sekarang kita fokuskan pada molekul mekanik yang membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Pada opsi molekular mekanik kita klik, kita pilih opsi Ember dan di OK. Selanjutnya kita pilih menu compute, klik pada sub menu geometry optimization. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa banyak periode siklus yang dikehendaki. Misalnya kita pilih 100 periode siklus, kemudian kita OK. Kita tunggu pengkomputannya sampai coverage-nya menunjukkan kata yes pada pojok kiri bawah pada layar software. Nah, selanjutnya kita simpan data pengkomputannya melalui menu file dan pilih stop log. Seperti yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh saudara Galang sebelumnya, pembentukan senyawa siloksan melalui 3 mekanisme reaksi. Nah, reaksi yang pertama itu yaitu pembentukan natrium silikat. Secara geometri, atom silikon kita bisa visualkan dengan atom yang berwarna kuning, atom O yang berwarna merah, atom H yang berwarna putih, dan atom Na atau natrium yang berwarna ungu. Senyawa silikon dioksida akan bereaksi dengan ion OH- atau ion hidroksi membentuk ion silikat dan air. Selanjutnya, dengan adanya penambahan kation Na+, akan membentuk senyawa natrium silikat. Nah, mekanisme reaksi selanjutnya yaitu pembentukan senyawa H2SiO3 atau asam silikat. Asam silikat ini dihasilkan dari reaksi antara natrium silikat dengan 2H2O yang menghasilkan asam silikat dan 2NaOH atau natrium hidroksida. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan senyawa SiO2 atau siloksan. Pada reaksi senyawa ini mengalami mekanisme reaksi substitusi nukleofilik 2 atau SN2 yang melalui keadaan awal, transisi, dan keadaan akhir. Nah, di sini gugus silanol mengalami keadaan awal ya teman-teman. Dengan menggunakan bantuan software Hyperchamp tadi, kita bisa mengetahui nilai energi molekul pada keadaan awal. Nah, dan didapatkan nilai energinya sebesar negatif 0,170,354 kilokalori per mol melalui 16 siklus dan 54 poin. Nah, selanjutnya ini, gugus silanol mengalami keadaan transisi dan didapatkan nilai energinya sebesar 7,164284 kilokalori per mol melalui 13 siklus dan 35 poin. Untuk selanjutnya ini, gugus silanol mengalami keadaan akhir dan menghasilkan produk berupa senyawa siloksan dan air, dan didapatkan nilai energinya sebesar negatif 0,254828 kilokalori per mol melalui 12 siklus dan 31 poin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu diagram mekanisme SN2 pembentukan senyawa siloksan. Dari nilai energi yang didapat menggunakan software Hyperchamp sebelumnya, bisa kita plotkan dan diperoleh diagram energi potensial. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, pada mekanisme SN2 ini menghasilkan satu puncak dengan puncak tertinggi pada keadaan transisi yaitu sebesar 7,164284 kilokalori per mol. Mekanisme SN2 ini berbeda dengan mekanisme SN1 yang memiliki dua puncak karena mekanisme reaksinya melalui dua tahap. Di sini, mekanisme dari SN2 hanya melewati satu tahap, jadi puncak yang dihasilkan pada keadaan transisinya pun hanya satu. Pada diagram energi ini, sumbu Y sebagai energetika reaktan, keadaan transisi, dan produk, sedangkan pada sumbu Y X-nya merupakan koordinat reaksi atau proses reaksi keadaan awal. Baik, yang selanjutnya adalah laju reaksi dalam reaksi sintesis dan karakterisasi natrium silikat dari sekam padi Na2SiO3. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu Na2SiO3 ditambah 2H2O akan menjadi H2SiO3 dan 2NaOH. Kemudian dari persamaan laju reaksi kita dapat memperoleh persamaan yaitu R sama dengan K, konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N
Lalu hasilnya adalah K sama dengan N konsentrasi Na2SiO3 pangkat M dikali konsentrasi H2O pangkat M. Nah, karena di sini kami belum mendapatkan data koefisien laju reaksi, maka untuk bilangan M dan N tetap ditulis seperti itu. Kemudian, laju reaksi SN2 ini mengikuti kinetika reaksi orde kedua, karena tahap penentu laju reaksi bergantung pada konsentrasi nukleofil serta konsentrasi substrat. Nah, untuk persamaannya sendiri bisa kita lihat pada layar. Kemudian, hal ini merupakan perbedaan utama antara mekanisme SN1 dan SN2. Dalam reaksi SN1, penyerangan nukleofil setelah tahap penentu laju langsung selesai. Sementara dalam SN2, nukleofil memaksa gugus pergi untuk lepas dalam tahap penentu laju. Dengan kata lain, laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substrat, sementara laju reaksi SN2 bergantung pada konsentrasi substrat dan nukleofil. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup. Baik, selanjutnya di sini adalah simpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama adalah mekanisme reaksi yang melibatkan proses sintetis natrium silikat atau Na2SiO3 adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2, di mana ini terjadi pada salah satu gugus dari yaitu H2SiO3 atau gugus lanolnya SiOH yang mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan reaksi SN2 tersebut. Lalu, untuk permodelan senyawa di sini, kelompok kami menggunakan hyperchem, di mana pada hyperchem sendiri yaitu untuk senyawa-senyawanya memiliki warna dan besar yang berbeda sesuai dengan jenis senyawa yang digunakan yang telah dijelaskan Mbak Aida. Lalu, untuk energetika, kita menghitung energetika dari salah satu gugus dari natrium silika, yaitu gugus silanol. Pada gugus silanol itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengalami reaksi SN2. Di mana, dalam hal ini, energetika yang dihitung yaitu energetika pada reaktan SiOH plus SiO plus H plus sebesar negatif 0,17034 kilokalori per mol. Kemudian, energetika pada keadaan transisinya yaitu SiOSi plus H2O sebesar 7,164,284 kilokalori per mol. Dan yang terakhir, energetika pada produk Si2O atau siloksan dan H2O sebesar negatif 0,254,828 kilokalori per mol. Dapat dilihat di sini, energetika yang paling tinggi yaitu pada keadaan transisi dan yang terkecil yaitu pada produk. Untuk hasil yang didapatkan yaitu sudah berdasarkan dengan teori yang ada. Lalu, diagram energi dari reaksi SN2 hanya terdapat satu puncak yang menunjukkan keadaan transisinya, berbeda dengan SN1 yang memiliki dua puncak karena mekanisme reaksinya melalui dua tahap. Di sini, mekanisme reaksi SN2 hanya melewati satu tahap, jadi puncak yang dihasilkan pada keadaan transisi hanya satu. Kemudian, pada diagram energi sumbu Y-nya adalah energetika reaktan, keadaan transisi dan produk, sedangkan untuk sumbu X-nya adalah koordinat reaksi atau pada proses reaksi keadaan awal. Dan ini adalah referensi yang kita gunakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kelebihan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.